Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmat yang sangat banyak yang sampai saat ini dilimpahkan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang insyaallah Allah muliakan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan, kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada kita selaku umatnya dari awal hingga akhir zaman. Mari kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sama-sama buka surah Al-Fatihah. Sebelum itu saya akan tuliskan terlebih dahulu Ta'awud. Baik, kita akan mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير
المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin kita sudah tahsin sampai ayat ke-30, tapi dari ayat ke-28 itu belum kita bahas. Jadi insyaallah pada malam hari ini kita akan tahsin seperti biasa, mungkin sampai 3 ayat atau 4 ayat. Nanti setelah itu kita akan bahas kata demi kata dari ayat ke-28 yang kemarin belum sempat kita bahas. Dan kita buka surah An-Naba ayat ke-31, juz 30, surah An-Naba ayat ke-31. Sudah ya? Baik, kita akan mulai. Saya dulu, kemudian nanti bapak-bapak mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Oke, perlu catatan lagi. Mau tabi'i jangan terlalu panjang. Cukup 2 harakat saja di ayun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cukup. Jangan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terlalu panjang to-nya. Maka kalau menemukan hukum mad tabi'i 2 harakat saja, tidak perlu lebih. Kita ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Kita ulang lagi. Inna lil muttaqina mafaza. Sekali lagi saya ulangi. Inna lil muttaqina mafaza. 1 2 3. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiq wa a'naba. وكواعب أترابا. ulang lagi. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. Satu ayat lagi sampai 35. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Pada lafaz la
lagwaw, ditahan dulu. Tanwin bertemu dengan huruf waw, hukumnya idgham bi gunnah, dimasukkan dengan didengungkan dulu, ditahan dulu. Lagwaw wala, seperti itu. Kita ulang. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Ayat ke-28 wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Yang pertama, di sini ada huruf dzal bertasydid, yang mana huruf dzal ini jangan sampai tertukar dengan huruf zai atau dengan huruf jim. Nah, huruf dzal ini makhrajnya terletak ujung lidah bertemu gigi seri bagian atas. Jadi ujung lidah harus ketemu dengan gigi atas. Wa kadza, tambah tasydid. Tasydid ini ditekan berarti wa kadzabu, wa kadzabu. Itu pertama. Kemudian kedua, di sini ada waw. Yang mana waw ini adalah salah satu huruf mad dari 3. Alif, waw, dan ya. Yang mana sebelum alif harus fathah, sebelum waw harus dhammah, sebelum ya harus kasrah. Maka kalau ada yang seperti ini disebut dengan maqtu' bi'i. Wa kadzdzabu, panjangnya 2 harakat. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Sama dengan ini. Ini ada alif. Sebelumnya adalah huruf yang berharakat fathah. Maka masuk juga ke maqtu' bi'i. Sama dengan ini. Ini pengganti dari alif. Begitu juga. Tapi ada yang seperti ini juga mad badal namanya. Tapi ini bukan termasuk mad badal. Ini masuk maqtu' bi'i. Bi ayatina. Ini 2 harakat semuanya. Bi ayatina, 2 harakat cukup dia ini. Kidzaba, ada tasydid huruf dzal. Kidzaba. Sini ada alif juga. Yang mana alif adalah huruf maqtu' bi'i. Sebelumnya adalah fathah. Maka panjang 2 harakat. Nah, di akhir ayat 28 ada fathahtain. Ada fathahtain. Yang mana kalau ada fathahtain di ujung kalimat atau di ujung ayat, maka termasuk pada hukum mad iwad. Mad iwad panjangnya adalah 2 harakat. Tapi ingat, ini wajib berhenti, wajib di ujung ayat. Mad iwad ini hanya berlaku di ujung kalimat atau di ujung ayat ketika berhenti. Contoh misalkan ada orang yang baca disambung antara akhir ayat 28 dengan awal ayat 29. Maka ini tidak termasuk hukum mad iwad. Saya contohkan. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaban wa kulla syai'in. Jadi ini disambung dengan ayat 29. Maka kita sesuaikan apa huruf setelahnya. Tanwin bertemu dengan huruf waw, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Memasukkan tanwin kepada huruf setelahnya bi gunnah dengan ditahan atau didengungkan. Kidzaban wa kadzabu. Jadi bukan kidzaban wa kadzabu, keliru. Karena huruf setelahnya adalah waw, yang mana waw ini adalah huruf idgham bi gunnah. Jadi harus dimasukkan ke huruf waw dan ditahan sedikit, didengungkan. Kidzaban wa kulla syai'in. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada huruf ya. Kalau tadi kita bahas maqtu' bi'i hurufnya alif waw ya, sebelumnya
harus yang berkorelasi. Contoh, alif sebelumnya harus fathah, wawu sebelumnya harus dhammah, ya sebelumnya harus kasroh. Nah ini gimana Ustaz? Ini kan ada ya nih, dia huruf mad juga, tapi sebelumnya bukan kasroh. Gimana? Maka jawabannya adalah ini adalah lin. Ada madlin, ada lin. Kalau madlin berlaku di ujung, kalau lin berlaku di tengah. Itu perbedaannya. Oke, huruf lin atau madlin. Ini ada dua Pak. Waw tidak termasuk. Mohon maaf, alif tidak termasuk. Yang termasuk hanya waw dengan ya yang didahului dengan huruf yang berharkat fathah. Kalau tadi mad tabi'i, alif didahului fathah, waw didahului dhammah, ya didahului kasroh. Kalau lin atau madlin, hurufnya hanya dua, waw dengan ya yang didahului oleh huruf yang berharkat fathah. Jadi bunyinya au atau ai. Sama dengan ini. Wa kulla syai'in. Kenapa saya katakan ketika di tengah disebut lin? Karena tidak mad. Mad artinya panjang. Kan kita bacanya tidak wa kulla syai'in. Tidak. Maka tidak disebut mad, hanya disebut linnya saja. Seperti itu. Tetapi berbeda hal ketika misalkan kita mau waqaf ya, misalkan ini. Waqaf di sini. Misalkan wa kulla syai'. Panjang tidak? Panjang. Maka itu disebut madlin. Itu perbedaannya antara madlin dengan lin. Kalau madlin berarti dia di ujung karena harus dipanjangkan. Gak mungkin ketika kita baca kemudian kita menemukan huruf ya sebelumnya adalah fathah di ujung, kita pendekkan wa kulla syai'. Kan gak seperti itu, tapi dipanjangkan wa kulla syai'. Bukan wa kulla syai'. Tidak seperti itu. Gitu ya Pak ya? Jadi lin itu berada di tengah, kalau madlin biasanya berada di ujung atau kita wakafkan. Misalkan dzalika shair. Seperti itu kan ya? Itu jadi kalau madlin di ujung kalimat atau di ujung ayat. Sama dengan ini. Ahsayna. Ini ada huruf ya. Kalau mad tabi'i berarti dia harus kasroh sebelumnya. Tapi karena ini huruf shad berharkat fathah, maka mad bukan madlin tapi lin, karena dia tidak di ujung, tidak di akhir kalimat atau tidak di akhir ayat. Ini lin juga. Nahu kitabah. Ini mad tabi'i dua harkat. Dan ini madlin. Lewat. Baik, kita lanjutkan. Di sini terakhir ayat ke-29 ada fathatain juga. Yang mana ketika berada di ujung maka dia sama dengan atasnya. Mat'iwat. Tetapi ketika dia disambungkan pada ayat selanjutnya, maka kita lihat huruf apa setelahnya. Sini. Tanwin bertemu dengan huruf fa, maka hukumnya adalah ikhfa, harus disamarkan. Contoh, wa kulla syai'in ahsaynahu kitaban fadzuqu kitaban fadzuqu. Nah, fa ini makhrajnya gigi atas bertemu dengan bibir bawah, bertemu dengan bibir bawah. Jadi bukan bibir ketemu bibir. Kalau bibir ketemu bibir, nanti kita nyebutnya paduku, bukan fa. Nah ini harus dicatat. Faduku. Saya ulang. Kitaban faduku. Karena di sini ada mad tabi'i, huruf waw, sebelumnya ada waw berharkat dhammah, sama ini juga dua harkat
ada waw sebelumnya berharkat dhammah. Kemudian selanjutnya di sini ada nun sakinah, nun sukun. Kita pernah bahas hukum nun sukun atau tanwin. Kemudian selanjutnya setelah nun sukun itu ada huruf nun. Yang mana huruf nun ini adalah salah satu huruf idgham bigunnah. Dimasukkan dan didengungkan, ditahan. Falan nazidakum. Tidak langsung dibaca falan nazidakum, tapi ditahan dulu. Falan nazidakum. Jadi tahan dulu ya. Idgham bigunnah. Idgham bigunnah. Nazi. Nah, di sini ada ya. Kalau sebelumnya kasroh berarti dia tabi'i, panjangnya 2 harkat. Tapi kalau ada ya sebelumnya ada berharkat fathah, maka lim. Seperti itu. Kemudian ada di sini mim. Mim sukun atau mim sakinah atau mim mati kita menyebutnya, bertemu dengan hamzah. Apa hukumnya? Idhar syafawi. Idhar syafawi. Ini masuk ke dalam hukum mim sakinah. Ada 3. Idgham mimi, ikhfa syafawi, idhar syafawi. Rumusnya adalah apabila ada mim sukun atau mim sakinah bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Karena kalau ketemu mim namanya idgham mimi, kalau ketemu ba ikhfa syafawi. Illa, di sini juga ada mad tabi'i, alif, sebelumnya adalah fathah. Di sini juga ada alif, sebelumnya adalah fathah. Kemudian di akhir ada mad iwan juga, fathah tain. Berlaku di ujung. Kalau misalkan mau disambung ke sini, maka menyesuaikan apa huruf ininya. Illa azaban innalil. Kenapa ban? Karena ini hamzah termasuk salah satu huruf idhar, yang mana fathah tainnya atau nun sakinahnya harus jelas. Illa azaban innalil. Nah, kenapa ini ditahan? Ini ada nun tasdid. Nun tasdid adalah salah satu huruf gunnah. Huruf gunnah ada berapa, Pak? Ada 2. Mim dan nun yang bertasdid. Kalau nggak bertasdid nggak bisa. Maka gunnah harus tasdid nun dan mim, dan harus ditahan. Inna, bukan inna, jangan selonong boy. Inna, bukan inna, harus ditahan dulu ya. Kemudian lil muttaqina. Nah, di sini ada ya. Sebelumnya huruf yang berharkat kasroh, maka mad tabi'i dipanjangkan 2 harkat. Muttaqina, lil muttaqina. Nah, kita biasa keliru nih penyebutan huruf qaf dengan huruf kaf. Maka huruf qaf ini dia lebih ke atas, berada makhrajnya itu di pangkal lidah. Jadi ketika menyebutkan huruf qaf berharkat kasroh seperti ini, saya contohkan. Innalil muttaqi, bukan muttaqi. Beda ya. Kalau kita sebutkan muttaqi berarti di sini huruf kaf, bukan qaf. Jadi harus lebih pangkal. Qaf dengan kaf sama makhrajnya, pangkal lidah. Tetapi huruf qaf dia lebih dalam lagi. Muttaqi. Ya, seperti itu. Bukan muttaqi. Beda ya. Nah, seperti itu. Kemudian mafaza. Sini ada mad tabi'i, sebelumnya adalah huruf yang berharkat fathah, di akhir ada mad iwad yang berlaku di ujung saja. Di ujung ayat atau di ujung kalimat. Yang ketika disambungkan dengan ayat setelahnya, maka kita lihat apa ayat setelahnya. Kalau ha berarti masuk ke dalam idhar. Maka fathah ta ini harus jelas. Mafazan hada. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya.
Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Silahkan Pak Boy. Ada waktu sekitar 3 menit lagi. Ini kan saya baca tuh idaba, kalau disambungkan idaba bau wakula ya. Ya. Itu tidak pakai dogma juga, tetap dibacanya bau ya. Tidak. Kalau aslinya itu ada tangannya ban gitu ya. Betul. Ban. Nah itu kapan bisa baca bannya itu Pak? Ya tadi. Bukannya kalau tidak ada dogmanya itu jadi Dhammah. ban dogmanya Maksudnya begitu ya. oh tasdid. Gitu ya. Nah itu untuk bacanya kok sama aja tuh. Jadi Yang tidak ada ini sama aja bau gitu ya. Betul. Kan kita bacanya bang gitu ya. ya, jadi kalau kita mau berhenti di sini ya, Ya. mau berhenti di sini, maka tidak bisa dibacanya ban. Tidak bisa. Tapi kidzaba. Bukan kidzaban, bukan. Ini kenapa ada alif? Ini bukan disebabkan mad tabi'i. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau fathah tain itu dia wajib ada alif belakangnya. Coba Bapak perhatikan di dalam Al-Quran. Setiap huruf atau setiap kata yang harokatnya fathah tain, maka ujungnya pasti ada alif tambahan. Itu bukan bermakna mad, bukan berarti panjang, tetapi itu adalah salah satu kaidah nahwu, kaidah bahasa Arab, yang mana fathah tain wajib dibarengi dengan alif. Maka ketika kita baca kidzaba, bukan kidzaban, tapi kidzaba. Kalau mau disambung kidzabau. Seperti itu. Cukup ya? Baik, kita akhiri dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.